Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nabla Education. Oke, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas soal Max tahun 2014, dan soal yang akan kita bahas pada video ini adalah soal yang bagian Mathematics B. Nanti akan ada beberapa soal yang akan saya bahas dari soal ini ya. Nanti saya bahas soal yang nomor 1 dulu untuk video pembahasan kali ini. Oke, langsung saja kita saksikan videonya. Ya, oke, kita mulai pembahasannya dari soal nomor 1 ya. Kita baca soalnya. Jika suatu persamaan akar 2x kuadrat akar 3x plus k sama dengan 0, dengan k adalah suatu konstan yang mempunyai k adalah konstanta dan punya dua solusi, yaitu sin theta dan cos theta, di mana tetanya antara 0 sampai pi per 2 ya. Tentukan nilai k-nya berapa gitu kan. Oke, jadi di sini ada persamaan kuadrat dan dia mempunyai dua solusi, yaitu sin theta dan cos theta. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita gunakan salah satu sifat ya yang dimiliki oleh akar-akar dari persamaan kuadrat ya. Jadi kalau misalkan kita punya persamaan kuadrat bentuknya ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dan persamaan ini punya akar-akar ya, punya akar atau roots-nya itu X1 dan X2, maka sifat penjumlahan akarnya X1 plus X2 sama dengan min B per A, dan perkaliannya X1 kali X2 sama dengan C per A. Ya, kita gunakan sifat ini ya. Jadi di sini X1-nya adalah sin theta, kemudian X2-nya adalah cos theta. Maka kalau kita jumlahkan X1 plus X2 itu sama dengan min B per A, berarti min akar 3, jadi akar 3 dibagi akar 2. X1-nya itu sin theta, kemudian X2-nya cos theta. Jadi sin theta plus cos theta sama dengan akar 3 per 2. Oke, kita simpan dulu nih sebagai persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua kita peroleh dengan menggunakan sifat perkalian ini. X1 kali X2 itu sama dengan C per A. C-nya apa? C-nya adalah K di sini. K, kemudian A-nya itu akar 2. X1-nya itu sin theta, X2-nya itu cos theta, sama dengan K dibagi dengan akar 2. Ini persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya tinggal kita selesaikan persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Caranya adalah kita kuadratkan persamaan 1 nih. Persamaan 1 kita kuadrat. Ya, kalau kita kuadratkan berarti ini jadi sin theta plus cos theta kuadrat sama dengan yang sebelah kanan juga dikuadratkan, jadi 3 per 4. Ya kan? Kemudian 3 per 2 ya. Ini akar 2, maaf. Di sini akar 2. Berarti kalau dikuadratkan 3 per 2. Nah, berarti sin theta plus cos theta kuadratnya kita buka jadi sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta ditambah 2 sin theta cos theta. Ingat kalau ada A plus B kuadrat itu A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Sama dengan 3 per 2. Nah, identitas trigonometri sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu kan 1 nilainya. Jadi ini 1 plus 2 dikali. Nah, perhatikan sin theta cos theta kita dapat nilainya ini. K per akar 2. Berarti ini K per akar 2 sama dengan 3 per 2. Jadi 2K per akar 2 sama dengan, dipindah ke kanan jadi 3 per 2 dikurang 1, jadi 1 per 2. Maka kita dapat nilai K-nya ya. K-nya sama dengan akar 2 per 2-nya pindah sini jadi 4. Nah, kita dapat nilai K-nya yaitu 1/4 akar 2. Oke, itu untuk soal yang pertama. Oke, sekarang kita ke soal yang kedua. Let A be a constant if the constant term of x power of 3 plus a divided by x square power of 5 is equal to minus 270, then A equal bla 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 bla. Oke ya, jadi di sini diketahui bahwa A itu konstanta dan constant term itu adalah bentuk konstantanya atau bentuk dari penjabaran x pangkat 3 plus ax plus a per x pangkat 2
pangkat 5 ini yang tidak mengandung X itu namanya constant term. Nah, itu nilainya negatif 270. Nah, nilai A-nya berapa gitu ya. Nah, cara termudah untuk mencari ini adalah kita gunakan ekspansi binomial ya. Kalau kita punya A plus B pangkat N, itu akan bisa kita jabarkan dengan kombinasi N0, A pangkat N, B pangkat 0, ditambah kombinasi N1, A pangkat N-1, B pangkat 1, ditambah kombinasi N2, A pangkat N-2, B pangkat 2, ditambah seterusnya sampai kombinasi NN, A pangkat 0, B pangkat N. Nah, kita bisa uraikan bentuk ini dengan menggunakan persamaan kombinasi seperti ini ya. Persamaan deret binomial kayak gini. Nah, sekarang A-nya kita ambil X pangkat 3, kemudian B-nya kita ambil A per X kuadrat. Nah, teman-teman perhatikan. Supaya dia mengandung constant term, ya, atau supaya dia X-nya hilang, kan ini ada X pangkat 3, ini ada X pangkat 2 di bawah. Maka supaya X-nya hilang, maka harus sama-sama pangkat berapa? KPK-nya 2 dan 3, 6 kan? Berarti nanti biar dia mengandung constant term, artinya constant term itu yang nggak ada X-nya, itu berarti bentuknya X pangkat 3-nya harus pangkat 2, dan A per X kuadratnya itu harus pangkat 3. Ya, tujuannya apa? X pangkat 3, pangkat 2, pangkat 6. X pangkat 2, pangkat 3, pangkat 6. Maka X-nya bisa kita coret. Ya, berarti kalau X pangkat 3-nya ini pangkat 2 dan A per X kuadratnya itu pangkat 3, maka kombinasinya di depan adalah yang ini. Berarti kombinasi N-nya itu 5, ya, kemudian bawahnya itu 3. Ya, karena di sini kita lihat yang bawah itu sama dengan pangkat dari yang B. Ini 1, kemudian B-nya juga 1, dan seterusnya gitu. Oke, sekarang kita hitung. Kombinasi 5, 3 itu berarti kan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan dikali X pangkat 3 kuadrat itu X pangkat 6 dikali A pangkat 3 dibagi X pangkat 6. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa X-nya itu hilang. Maka tinggal konstanta aja lah. Ini yang disebut sebagai constant term. Nah, ternyata nilai dari constant term ini adalah negatif 270. Di sini di soal. Nah, berarti kita bisa kerjakan nih 5 faktorial itu berarti 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali A pangkat 3 sama dengan negatif 270. Ini kita coret, 2 faktorial itu 2 ya, dicoret dengan 4 jadi 2, 5 kali 2 itu 10, 10 A pangkat 3 sama dengan negatif 270. Atau, ini nolnya kita coret, berarti A pangkat 3, kita pindah sini, A pangkat 3 itu sama dengan negatif 27. Maka A-nya adalah negatif 3 ya, tidak ada nilai lain lagi. Maka kita dapat nilai A-nya negatif 3. Nah, itu untuk soal yang nomor 2. Ya, mungkin untuk pembahasan pada video kali ini kita sampai nomor 2 dulu. Nanti kita lanjutkan pembahasan soal-soal selanjutnya di video yang lain ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.